Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ritual berujung maut. Kegiatan ritual berujung maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur membuktikan warga belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan. Ternyata warga masih doyan berkerumun pada saat perkembangan COVID-19 melaju menuju puncak gelombang ketiga. Sebanyak 11 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 13 korban ditemukan selamat setelah terseret arus laut ketika menggelar ritual di pesisir Pantai Payangan kemarin. Semua pihak yang bertanggung jawab atas kasus itu pun harus diusut. Kerumunan orang dalam bungkusan ritual menenangkan diri itu tidak seharusnya dilakukan pada saat penyebaran COVID-19 dengan varian Omikron sedang mengganas. Bukannya ketenangan diri yang didapat, malah duka cita. Bangsa ini sesungguhnya masih berada dalam kondisi waspada COVID. Status kedaruratan kesehatan masyarakat belum dicabut. Akan tetapi, perilaku sebagian masyarakat seakan-akan semua dalam keadaan baik-baik saja. Perilaku seperti itulah yang turut menyuburkan penyebaran COVID-19. Angka positif COVID-19 kemarin 44.526 kasus. Sebelumnya pada Sabtu 12 Februari lebih banyak lagi, mencapai 55.209 kasus. Angka itu hampir menyentuh puncak gelombang kedua pada 15 Juli 2021. Saat itu ada 56.757 kasus COVID-19 dalam sehari. Virus corona varian Omikron memang memiliki tingkat penularan yang tinggi, tetapi tidak menyebabkan penyakit yang lebih parah jika dibandingkan dengan varian Delta. Meski demikian, jangan pernah anggap enteng varian Omikron. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit kemarin sekitar 30%. Karena itulah, Presiden Joko Widodo melalui akun Instagramnya kemarin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 di tanah air sesuai perkiraan tengah menanjak dengan angka positif harian mendekati puncak kasus seperti Juli tahun lalu. Masyarakat diminta tetap tenang dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Harus jujur diakui bahwa protokol kesehatan tidak berjalan tegak lurus, bahkan berjalan miring-miring di daerah. Patut diingatkan terus-menerus bahwa kepala daerah adalah penanggung jawab di daerahnya dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Tanggung jawab itu sudah diatur secara rinci dalam instruksi Presiden atau Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Berdasarkan Impres itu, kepala daerah bertugas meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 masih menurut Impres itu dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sudah semestinya kepala daerah pantang mundur sejengkal pun untuk menegakkan protokol kesehatan. Paling penting ialah kepala daerah memastikan semua pihak mematuhinya. Tragedi di Pantai Payangan, Jember memperlihatkan mulai kendornya penerapan protokol kesehatan di daerah. Bisa jadi penerapan prokes di Jember mulai kendor karena kabupaten itu berdasarkan instruksi Mendagri nomor 09 tahun 2022 tertanggal 7 Februari 2022 masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Namun jangan lengah. Provinsi Jawa Timur termasuk 4 besar penyumbang kasus COVID nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Konsistensi menerapkan protokol kesehatan disertai sanksi bagi yang melanggar hakikatnya bagian dari menjaga keselamatan rakyat.
Baik pemirsa, kembali lagi di Editorial Media Indonesia. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio untuk membahas terkait dengan topik utama kita, ritual berujung maut. Selamat pagi Pak Agus, salam sehat. Pagi, sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana? Iya, Pak Agus, jadi kalau kita bicara soal ritual berujung maut ini Pak Agus, kita tahu tadi sempat kita singgung juga dengan Mas Eko di sini bahwa ritual itu sebenarnya kan hal yang biasa di masyarakat. Tapi kenapa ini mencuat, kenapa ini perlu kita angkat, karena sudah memakan korban, 11 korban tewas begitu Pak Agus. Tapi sebenarnya Pak Agus, dari Pak Agus sendiri bagaimana melihat ritual-ritual yang terjadi di masyarakat sejauh ini? Karena banyak juga yang menyoroti soal prokesnya, itu seperti apa Pak Agus? Begini, ritual sendiri itu budaya ya, itu bukan agama. Menurut saya tidak bisa mengomentari agamanya. Kenapa? Karena saya bukan kiai. Jadi menurut saya itu budaya local wisdom lah di Indonesia kan banyak sekali. Nah sekarang kalau itu pasti namanya ritual ya pasti banyak berkumpul, ya kan? Jadi itu yang jadi persoalan karena kita sedang PPKM level 3 lah rata-rata di Pulau Jawa, Bali itu tidak boleh berkumpul. Tapi pertanyaannya kan banyak orang tanya kenapa Pemda tidak bisa melakukan. Pertama itu ritual. Kedua, gimana mau menindaknya, melarang? Nggak bisa, wong aturannya dipakai cuma surat edaran dan instruksi menteri. Itu kan menurut undang-undang tidak berlaku sebagai atau tidak berkekuatan hukum. Nah kebijakan yang tidak punya kekuatan hukum ya nggak bisa dijalankan. Artinya tidak bisa melakukan sanksinya, pembubaran paksa atau apa, nggak bisa. Karena itu saya selalu katakan sejak awal dulu dan saya ulangi sudah ratusan kali di Metro ini, bahwa ini contoh bahwa memang dua peraturan itu tidak bisa dibuat untuk mengatur publik. Itu pendapat saya. Baik, artinya dari segi pengawasan juga sebenarnya cukup sulit ya Pak Agus ya? Ya sulit, cuma dihimbau jangan kumpul gini segala macam ya. Sulit kan masyarakat kita, itu ritual lebih penting. Sekali lagi ritual itu budaya. Nah, itu lebih penting berkumpul dengan saudara, gini mendoakan dan gitu-gitu kan paling ritual itu. Ya itu kalau dilarang berkelahi itu. Baik. Lalu sebenarnya juga seperti yang saya bahas di awal begitu, bagaimana ritual ini juga disinggung soal prokesnya. Bagaimana Anda melihat sebenarnya kinerja dari Pemkab setempat begitu untuk mengawasi prokes yang dilakukan oleh warganya, khususnya dalam ritual ini? Ya sebatas himbauan kan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau dia mengambil tindakan nggak bisa. Karena peraturannya ada di mana cantelannya. Kan PPKM ini lepas dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Ya kan, soal kekarantinaan kesehatan. Di undang-undang itu adanya PSBB. PPKM nggak ada, jadi ini lepas melayang-layang gitu. Lalu bagaimana aparat bisa menggunakan itu untuk menertibkan? Nggak bisa. Ini saya sudah sampaikan dan ini bukan pendapat saya bukan ahli hukum. Tapi kata undang-undang dan kata kawan-kawan profesor hukum acara tata negara. Baik, artinya dari pemerintah juga sebenarnya cukup sulit ya untuk menginventarisir padepokan-padepokan begitu atau kelompok-kelompok yang terkait dengan. Nggak bisa, hanya dihimbau aja. Dihimbau saja. Kalau mereka memaksa tetap melakukan ritual, ya nggak bisa apa-apa. Ditungguin paling. Baik. Menarik ini ya, Mas Eko ya. Iya. Kalau kita lihat pembahasan dari Pak Agus ini sebenarnya juga pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak. Karena ini ada ritual, sebuah kebiasaan dari masyarakat dan juga memang dari pengawasannya juga sangat lemah. Ya betul, saya setuju dengan Mas Agus tadi. Jadi kebijakan yang tidak ada aturan hukumnya nggak bisa tindak. Memang ritual ini ritual yang sering terjadi, local wisdom bukan hanya di Jember, tapi di banyak tempat di Indonesia. Nelayan yang akan melarung saya kira juga akan melakukan ritual. Di mana-mana juga akan hal yang semacam itu terjadi. Cuma persoalannya ini kan terjadi di Jember dan memakan korban. Dan pas di tengah ada PPKM level 3. Okay. Jadi semua pasti akan menghubungkannya ke sana. Ketika tidak ada prokes, ya tentu itu bisa aja terjadi dimanapun, termasuk yang ada di Jember. Karena ini ritual, jadi saya kira memang aturan yang ada, yang Undang-Undang Nomor 6 Nomor 2018 ini tidak mengatur itu. Saya kira saya sependapat dengan Mas Agus tadi. Oke, baik. Pak Agus, kalau kita bicara juga soal ritual yang kemarin baru saja memakan korban, ini 11 orang tewas. Sebenarnya ini ritual menurut Kapolres setempat, ini ritual yang bukan pertama kalinya. Sebelumnya juga pernah dilakukan di sungai dan memang kemarin
kebetulan ada gelombang tinggi begitu ya Pak Agus ya, sehingga memang bisa memakan korban. Tapi kalau dari Pak Agus sendiri melihat ritual-ritual yang sebenarnya cukup membahayakan, cukup berbahaya bagi masyarakat yang melaksanakan ritual itu di tempat-tempat yang memang cukup riskan begitu. Bagaimana Pak Agus melihat hal ini? Ya nggak bisa, sekali lagi ritual itu local wisdom. Itu nggak ada kaitannya dengan agama ya. Itu local wisdom. Mau ngelarung kayak, mau nanti minta hujan kayak atau apa, itu budaya. Ya kan, kita berziarah saja kan itu juga mau lebih banyak budaya. Misalnya orang meninggal 7 hari, 40 hari, 100 hari kan seperti itu. Nah jadi nggak bisa dilarang. Ya hanya nah sekarang dibalik, kalau itu kemarin karena gelombang atau karena ada air bah, ya itu yang dicegah. Bagaimana BMKG misalnya memberi kabar atau Pemda menanyakan pada BMKG bagaimana cuaca hari ini. Nah kalau pintu buruk beritahukan pada penyelenggara ini cuaca buruk akan begini. Bisa tidak misalnya digeser ke daerah aman atau ditunda besok. Tapi jangan dilarang. Oh itu berkelahi itu. Oke, baik. Jadi sulit juga ya sebenarnya ya. Ini rumit juga ya Mas Eko kalau kita lihat ya. Ya rumit, kalau ritual ini memang kebiasaan yang dilakukan oleh di daerah itu. Mungkin ini kan terkait dengan kanuragan ya, mungkin itu sudah sering terjadi. Nah kali ini memakan korban juga menjadi sorotan, dan sekarang jadi sorotan. Saya melihat kalau saya searching di Google misalkan di Padepokan Tunggajaya Jati Nusantara ini memang sering melakukan hal-hal spiritual yang semacam itu. Nah ini karena memakan korban, jadi menjadi pembahasan nasional mungkin. Baik, ke depan seperti apa nih Pak Agus untuk setidaknya hal ini tidak terulang lagi begitu Pak Agus, agar juga Pemkab setempat, pemerintah setempat juga lebih waspada terkait dengan ritual-ritual ataupun masyarakat yang berkumpul di tempat-tempat yang memang cukup membahayakan. Seperti apa Pak Agus? Ya begini, zaman muda misalnya saya ikut salah satu ilmu bela diri tradisional. Itu melakukan ritual di Pantai Selatan di Jogja, ya kan, sama itu. Nah sekarang kalau itu ya dibahas, aparat Pemda bicara dengan Padepokan, ini sudah memakan korban, bisa nggak dibuat yang misalnya lebih sederhana, tidak harus rame-rame begitu. Misalnya orang-orang yang ingin katakan quote and quote bertambah sakti, ya orang itu saja dengan misalnya dilakukan pengawasan untuk penyelamatan. Misalnya dulu zaman masih tidak enak gitu, kalau kami latihan di Pantai Selatan, badan kita diikat dengan tali. Hingga kalau tertarik arus itu masih bisa tertolong misalnya. Jadi ini dibahas saja dengan yang yang punya padepokan atau para sesepuh di situ. Ya, dengan baik-baik, terus carikan jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya. Masalahnya dilakukan tidak oleh Pemda. Jangan nanti setelah ini selesai saja, tetap akan berjalan ritualnya, nanti tahun depan ada apa lagi dan seterusnya kan akan selalu terjadi. Satu caranya adalah bicara dengan pengurus padepokan. Baik Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Editorial Media Indonesia. Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Ya Mas Eko, tadi pernyataan dari Pak Agus cukup menarik ya, apalagi ini ritual untuk menenangkan diri, untuk membuang sial. Apalagi di tengah pandemi ini, kelompok-kelompok tertentu membutuhkan seorang guru spiritual ya. Jadi sehingga memang tidak bisa dihindari Mas Eko. Ya betul, jadi menurut saya harus ada edukasi lah ya dari pemerintah daerah, terutama yang paling bawah, lurahan, kecamatan dan lain-lain, kepada warganya. Nah terkait dengan Padepokan Tunggajaya Jati Nusantara ini, saya kira mungkin ke depan ketika ada ombak yang tinggi, saya kira tidak perlu lagi masuk ke pantai gitu ya. Saya kira di pinggirnya saja, di pantai, di pasirnya itu untuk sementara di situ aja. Karena kan gelombang tinggi juga pasti akan merugikan lagi, apalagi kalau memakan korban. Yang paling penting memang ritual ini sering dilakukan oleh banyak orang, banyak kelompok di Indonesia. Nah, ini bukan agama, local wisdom yang tentu akan sering dilakukan. Jadi mungkin lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati, lebih waspada. Nanti kita bahas lagi soal itu. Kita jeda dulu, setelah headline news kami akan kembali. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di editorial Media Indonesia dan langsung saja untuk membahas terkait dengan ritual berujung maut lebih lanjut. Kita sudah terhubung dengan beberapa penelepon. Langsung saja yang pertama kita sudah tersambung dengan Bapak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan, salam sehat. Selamat pagi Metro TV, alhamdulillah sehat Pak. Baik, langsung saja Pak. Ya, yang pertama saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban meninggal atas musibah ini. Yang kedua, ikut prihatin kepada keluarga yang sedang dirawat, yang selamat lah atas musibah ini. Yang kedua, ya saya menyoroti saja, lah ritual itu tujuannya apa, kok tidak menerapkan manajemen risiko. Saya sih orang muslim ya, tidak melarang ritual, boleh silakan. Tapi mengingat di pantai tengah malam itu mbok yo di daratan yang kira-kira 50 meter dari bibir pantai, jangan nyebur. Itu kan sama saja tindakan konyol dan bunuh diri. Jadi kalau saya ya gampangnya orang daerah saya ngomong ya salah dewe itu. Nah, konyol itu tidak menerapkan manajemen risiko ombak tengah malam, risiko angin, risiko kalau ada gempa pas tsunami di tengah malam, itu kan banyak sekali risiko, Bang. Baik. Kita tampung dulu komentar Anda, Pak Sukarwan. Terima kasih atas komentar Anda. Kita langsung bergabung ke penelepon berikutnya. Sudah ada Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Bung Eko. Baik. Silakan, Pak Ondo. Ya, pertama turut berduka cita buat saudara-saudara korban ritual di Pantai Payangan. Pesan saya, bila cari ketenangan tidak perlu ikut ritual dini hari di laut atau di hutan. Lebih baik ke rumah ibadah atau minta pencerahan dari tokoh agama. Ritual itu memang budaya, tapi tetaplah kalau ingin melaksanakannya harus cerdas. Soal prokes, kendor, saya setuju. Saya sangat setuju. Masalah prokes kendor, saya saksikan sendiri di TV, di rumah ibadah ada saya lihat yang di masker itu lehernya saja, dagunya saja, kemudian mulutnya, tapi hidungnya terbuka. Ini apa artinya? Apalagi di tempat umum, ya ini tidak maskeran itu sudah mulai banyak. Kenapa itu terjadi? Saya coba mengkajinya bahwa ini barangkali karena ungkapan yang berulang-ulang mengatakan Omikron fatalitinya rendah dan mudah sembuh. Inilah yang ditangkap masyarakat, jadi abai dan kendor. Nah ini harusnya tidak boleh berulang-ulang disampaikan, salah tangkap masyarakat. Disebutkan pula bila sudah vaksin 1 dan 2 hasilnya kemungkinan tidak parah dan jauh dari kemungkinan meninggal. Katakan saja tidak ada virus yang aman buat semua orang meski sudah divaksin dan tetap berbahaya. Kita tidak tahu imun kita lagi rendah atau tidak. Terakhir, vaksin harus digencarkan, tetap prokes dan tindak tegas sesuai perda kalau bisa itu yang melanggar. Tracing juga harus serius. Saya ini pernah disuspek minggu lalu, tapi hasil suspeknya 3-7 hari dan setelah 7 hari baru saya tahu bahwa saya negatif. Nah ini saya berpikir kalau saya positif kan sudah berkembang biak itu selama 3 atau sampai 7 hari. Bisa nggak dipercepat? Satu lagi nih nitip nih buat Peduli Lindungi. Istri saya itu di vaksin 1 di Senayan itu nomor KTP-nya saya ketik. Tapi di Peduli Lindungi 1-2-nya muncul. Tapi pas mau booster di puskesmas itu tidak ada, tidak boleh. Untung saya tunjukkan yang di handphone dan sedikit marah-marah baru bisa di booster. Kemarin juga waktu di suspek, istri saya tidak muncul di Peduli Lindungi hasil tesnya karena salah nomor. Nah ini gimana nih, di Peduli Lindungi tidak ada fasilitas untuk mengkoreksi. Mohon menjadi perhatian buat Peduli Lindungi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat.
Kita langsung ke penelpon berikutnya. Sudah ada Ibu Ong Maihua dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi, Ibu Ong. Selamat pagi, Metro, Mas Eko. Selamat pagi, Bu Jadi, Ong. Baik, langsung saja, Bu Ong. Pemahaman beragama bermacam-macam di negara kita, Mas. Terutama kepercayaan budaya sehingga membawa maut. Nah, inilah yang salah kaprah, Mas. Budaya kok membawa agama, itu kan salah, Mas. Lebih-lebih Padepokan ini sudah diingatkan bahwa cuaca jelek, cuaca buruk, gelombang tinggi, tapi masih tetap aja mengadakan ritual. Nah, ritual ini untuk apa, Mas? Untuk membuang sial kepercayaan. Kita kalau beragama, kita kan mohonnya pada Tuhan, bukan ritual ini, Mas. Setiap agama itu punya pedoman, Mas. Jadi tidak mengandalkan kepercayaan budaya. Ini harus ditekankan pada masyarakat beragama yang baik, terutama kepada Pemda Jember. Kenapa sampai Padepokan ini mengadakan ritual yang berkali-kali dan sekarang membawa maut, Mas? Apalagi dalam keadaan yang pandemi, yang COVID, Omikron masih meningkat. Mereka mengadakan kumpul-kumpul di laut. Nah, inilah yang tidak dibenarkan dalam agama, Mas. Nah, itulah pemerintah kita juga harus, Departemen Agama juga harus memberi pencerahan kepada masyarakat. Beragamalah yang baik. Ada pedoman, jangan sampai mengadakan menyimpang daripada agama. Terima kasih, Metro. Baik, terima kasih Ibu Ong. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Dan kita langsung ke penelepon keempat. Sudah ada Bapak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John, salam sehat. Selamat pagi Valentinus dan Mas Eko, salam sehat selalu ya. Ini baik, langsung saja komentar ya Pak. Sedih. Ya, sedih betul ya. Ritual Pantai Payangan Jember membawa maut 11 orang korban dalam keadaan pandemi ini kan. Artinya ada tidak berjalan sistem di pemerintahan tersebut. Ya. Sekarang levelnya level 2 salah, atau PPKM level 2 tersebut. Artinya setiap kegiatan masyarakat harus diketahui oleh tim satgasnya. Ini kemana tim satgasnya? Ritual tidak dilarang, ya silahkan, tapi jangan punya risiko. Dan lagi adalah diingatkan oleh penjaga pantai relawan pantai. Jangan lakukan. Ini kan konyol betul, ya sangat menyedihkan betul. Ada apa ini? Abai, pemerintah juga abai di sini. Ya. Ini harus bertanggungjawabkan. Pelaksana ketua Padepok ini harus bertanggungjawabkan ini. 11 nyawa itu bukan sedikit. Ya. Di ritual itu sangat bagus sebenarnya, tapi ya ritual yang pintar, yang cerdik, cari lokasi yang bagus, yang aman, untuk menenangkan diri. Kok ramai-ramai di pantai gelombang besar sekarang ini? Kan itu kan konyol. Ya, terus berduka cita aja pada yang korban. Itu aja, terima kasih. Baik, Pak John, mungkin ada masukan untuk pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi? Baik, sudah terputus Pak John Veto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, ini menarik ya, komentar dari para penelpon ini, Mas Eko ya, khususnya yang pertama tadi soal manajemen risiko ritual. Tadi Pak Sukarwan mengatakan ini hanya mati konyol saja. Mas Eko, bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira 4 penelpon itu memberikan pencerahan mungkin bagi kita semua, termasuk warga di Jember ya. Saya setuju dengan Ibu Ong tadi, jadi ritual ini memang tidak ada kaitannya dengan agama sebetulnya. Ini budaya local wisdom, cuma ketika local wisdom itu konyol, ya seakan-akan nggak ada manfaatnya begitu, kemudian banyak yang meninggal, saya kira itu konyol juga. Jadi hal yang semacam itu ngapain sih dilakukan kalau memang akan terjadi sesuatu yang akan terjadi gitu loh. Ya. Ini kan 11 orang meninggal, kemudian kita lihat juga ombaknya juga lagi besar, kemudian dia bermain di situ, melakukan ritual di bibir pantai, bahkan mendekati pantai yang agak ke dalam. Nah, ini kan hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang menurut saya nggak masuk akal untuk sebuah ritual yang tentu akan berakibat fatal jika ini kemudian agak masuk ke dalam lagi. Nah, hal-hal semacam itu menurut saya harus diantisipasi oleh pemerintah daerah.
oleh penanggung jawab pantai di situ. Ya kalau tidak bisa diberitahu ya dihalau saja. Ini kan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau sudah meninggal ini tentu yang dirugikan adalah keluarganya, saya kira. Oke, baik. Lalu juga tadi dari Pak Ondo ya, juga menyoroti soal penerapan prokes sebenarnya. Tadi sempat kita singgung juga dengan Pak Agus ya, terkait dengan penerapan prokes ini. Ya, saya kira kalau prokes, saya tidak tahu di Jember itu sekarang ada di PPKM level berapa. Tapi kan rata-rata di Jawa dan Bali ini sekarang masukin level 3. Artinya memang Omikron ini sekarang lagi tinggi-tingginya di daerah-daerah di Pulau Jawa maupun di Bali. Nah, saya kira kalau aktivitas yang tidak perlu, saya kira nggak usah dilakukan lah. Apalagi ritual-ritual semacam ini, kalau memang ujungnya nanti membawa maut, ya nggak usah. Nanti tunda saja lah. Ritual-ritual yang biasa-biasa aja, apalagi kalau mendekati pantai ini. Kalau kita kemarin melihat prediksi dari BMKG kan, gelombang tinggi. Iya, betul. Prediksi gelombang Februari tinggi. Ini akan ada gelombang tinggi yang terus-menerus. Mungkin kemarin tanggal 7 sampai tanggal 9 kalau tidak salah bisa sampai 4 sampai 6 meter. Bisa jadi akan terjadi lagi di hari-hari kemudian ke depan. Jadi jangan terlalu banyak bermain di pantai kalau malam mungkin itu. Termasuk mungkin nelayan-nelayan yang akan melaut, akan melarung ke sana. Diantisipasi kalau ada gelombang tinggi ya ditunda dulu lah. Karena menarik ya, BMKG sudah memperingatkan ada gelombang tinggi, lalu juga sebelum ritual sebenarnya warga sekitar juga sudah memperingatkan ya, bahwa akan ada gelombang tinggi begitu. Tapi toh ini sepertinya sangat mendesak ritual ini dilakukan sehingga memakan korban jiwa ya Mas Eko. Iya betul. Ritual semacam ini kan mungkin sering dilakukan di Jember, apalagi di Padepokan itu. Ini kan semacam kanuragan gitu Reza ya. Jadi ketika mungkin di tahap akhir kanuragan itu harus ada semacam tes lah gitu kan. Nah hal-hal semacam itu biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau ujungnya adalah berakibat maut ya itu namanya konyol lah. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan terkait dengan ritual berujung maut. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, ritual berujung maut itulah topik hangat, topik utama yang kita angkat di Editorial Media Indonesia hari ini. Tadi kita juga sudah menerima 4 penelepon yang sudah menyampaikan komentarnya terkait dengan topik ini. Mas Eko, ini menarik, 2 penelepon kita mengeluarkan kata-kata ritual ini hanya memakan korban dan korban hanya mati konyol begitu ya. Pak Eko ya, tadi kita dengar sendiri ya. Jadi artinya memang ritual ini tidak ada gunanya atau seperti apa ini Pak Eko, ketika memang sudah ada peringatan dari BMKG, sudah ada peringatan dari warga sekitar, tapi itu tetap dilakukan. Urgensinya apa ini? Kalau Anda lihat seperti apa nih Pak Eko? Ya kalau buat kelompok Padepokan Tunggal Jati Nusantara yang di Jember itu pasti ada gunanya. Tapi bagi kita yang melihat kemudian ada memakan korban, pasti nggak ada gunanya. Nah, ritual-ritual semacam itu boleh sebetulnya dilakukan dimanapun di Indonesia, tapi harus melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini. Ketika di pantainya ada gelombang tinggi ya jangan di situ, di tempat lain saja, misalkan di alam terbuka misalkan, itu lebih safety, lebih aman. Mungkin sedikit diubah mungkin metode pembelajarannya atau mungkin di tahap akhir ritual itu. Kan banyak cara yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun termasuk Padepokan Tunggal Jati Nusantara tadi. Jadi jangan sampai kemudian esensinya masuk tapi hasil akhirnya itu yang memakan korban itu menjadi sia-sia. Karena kan kita melihat 11 orang ya itu banyak kalau untuk ukuran nyawa manusia, satu pun banyak apalagi 11 gitu. Jadi tentu ini kemudian menjadi sia-sia kalau kita melihat hasilnya. Oke, tadi juga salah satu penelepon kita Pak Ondo mengatakan bahwa ini karena media juga dari awal menyebutkan bahwa Omikron itu tidak terlalu beresiko, Omikron itu lebih rendah daripada Delta dampaknya, seperti itu yang disampaikan oleh media sejak awal. Apakah itu juga berpengaruh sehingga ritual-ritual ini akan semakin muncul lagi, semakin banyak muncul lagi, karena ini kan menyangkut soal berkumpulnya sejumlah orang, lebih dari 5 orang. Iya, kalau kita melihat fakta menyebutkan bahwa prokes di beberapa tempat di Indonesia memang semakin kendor ya. Kalau kita melihat Pak Ondo tadi menyaksikan juga beberapa tempat masker juga tidak dipakai sebagaimana mestinya. Kemudian
ada juga yang beranggapan bahwa ini tidak sehebat atau seseram ketika varian Delta di Juni-Juli tahun lalu yang mencapai puncaknya. Betul Omikron ini lebih ringan, tapi penyebarannya lebih cepat. Jadi kalau kita melihat sekarang di Wisma Atlet juga sudah penuh, di beberapa rumah sakit juga sudah mulai penuh. Itu artinya apa? Artinya memang cepat sekali nih Omikron. Jadi memang kita tidak bisa menganggap remeh juga. Ketika Omikron ini mencapai puncaknya, artinya kan kemudian rumah sakit penuh, ya tenaga kesehatannya juga pasti akan kewalahan, kedodoran. Nah, ketika semua rumah sakit penuh, tenaga kesehatannya kedodoran, tentu yang dirugikan siapa ya? Masyarakat. Karena ketika akan masuk ke rumah sakit, pasti akan susah lagi prosedurnya itu, ya kan? Rumah sakit penuh dipenuhi orang-orang untuk melakukan isoman maupun berobat di sana. Jadi hal semacam itu jangan diremehkan meskipun Omikron ini tidak seganas Delta. Oke, tadi juga kita sempat berbincang ya, berdialog dengan Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik begitu, yang mengatakan memang sangat sulit untuk mengawasi ritual-ritual ini, walaupun memang di tempat-tempat yang cukup riskan begitu, Mas Eko. Jadi sebenarnya solusinya apa ini Mas Eko? Karena kalau ke depan kalau kita lihat ritual-ritual ini semakin banyak, ataupun karena kan kalau kita lihat di sini kan kenapa ada ritual ini, karena untuk menenangkan diri, untuk membuang sial. Salah satu saksi mengatakan bahwa ritual ini juga karena himpitan ekonomi begitu. Mereka butuh pelampiasan atau seperti apa nih Mas Eko. Jadi sebenarnya bagaimana untuk mengawasi dan juga untuk mengurangi berkumpulnya masyarakat dalam ritual-ritual ini ke depan? Ya, yang paling tahu sebetulnya adalah pemerintah daerah di setempat. Jadi ketika ada hal-hal semacam ini, dia harus mengetahui, terutama yang di paling bawah, maksudnya kelurahan, kecamatan, mereka tahu pergerakan kelompok atau masyarakatnya, terutama untuk hal-hal semacam ini, ritual-ritual semacam ini. Nah, di saat pandemi yang belum selesai, yang masih tahan nih sampai kapan kita nggak tahu, bahkan diprediksi nanti sampai akhir Februari atau Maret akan ada puncaknya di situ. Nah, hal-hal semacam itu harus mulai diedukasi kepada warganya, jangan sampai kemudian timbul-timbul lagi korban semacam ini. Lebih baik kejadian-kejadian seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini nggak perlu lagi, ya, terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan pantai. Social distancing ya mungkin sekarang mulai dijauhi lah ya ke warga, banyak berkumpul juga di sana, prokes juga masih kendor. Hal semacam itu kan menjadi evaluasi harusnya dari pemerintah daerah, terutama yang berada di PPKM level 3. Ya, kita tahu sekarang Omikron terus naik, kemudian kemarin yang PPKM level 2 sekarang naik ke 3. Artinya apa? Artinya Omikron terus naik. Jadi itu harus diantisipasi oleh kepala daerah masing-masing menurut saya, Reza. Ya, agar seperti kata Bu Ong tadi ya, tidak salah kaprah ini ya, soal ritual ini ya, Mas Eko ya, karena memang sudah memakan korban jiwa. Ini kenapa kita angkat ya, karena ada 11 korban tewas akibat ritual ini, Mas Eko. Ya, jangan sampai kemudian ritual semacam ini terjadi di tempat lain. Ya, kalau kita melihat memang ritual seperti yang dibilang Mas Agus tadi kan bukan soal agama, ini kan budaya, local wisdom yang semua orang bisa melakukan hal itu. Tapi kalau mati konyol sekali lagi ya, ini tentu menandakan bahwa tidak belajar bahwa hal-hal semacam ini bisa terjadi kapan saja ketika kita berada di tempat-tempat yang punya potensi untuk hilang nyawa kita, termasuk di pantai yang sudah diprediksi akan ada ketinggian dan lain-lain, itu membahayakan. Jadi tidak perlu lagi berada di sana, mungkin dipindah tempat-tempat lain yang terbuka yang seperti yang saya bilang tadi. Karena menarik tadi kata Pak Agus, kalau dilarang ini bisa menimbulkan konflik antara aparat dan juga peserta ritual. Ini juga cukup riskan sebenarnya ya, Mas Eko, yang melihat. Ya, sekarang tinggal bagaimana aparat di setempat aja. Kalau di Pulau Bali itu ritual-ritual semacam ini kan biasa terjadi. Tapi ketika ada sinergi antara aparat, pecalang di sana, kemudian warga sekitar, banyak hal yang biasa yang kemudian berlangsung mulus-mulus saja, biasa aja, lancar. Ini memang ada sinergi antara pemerintah daerah dan warga. Nah, kalau di Jember ini saya kira kurang sinergi ini antara pemerintah daerah, kemudian pengelola di pantai ini, kemudian warga sekitar, termasuk kelompok Padepokan Tunggal-Jati ini harus diperingatkan. Kalau diperingatkan nggak bisa ya tentu ditindak. Jangan sampai kemudian
besok-besok ada lagi padepokan mana lagi yang mau ritual di sini dibiarkan saja, nanti akan terjadi korban lagi. Ya, tentu itu tidak kita harapkan ya, Ya, Mas Eko ya, agar kejadian ini juga menjadi pelajaran begitu ya, Ya. untuk padepokan lain agar lebih waspada lagi dan juga lebih memperhatikan para pesertanya juga. Jangan mengambil tempat-tempat yang riskan begitu ya, karena Ya, sudah kira-kira diperingatkan begitu. juga kemarin oleh BMKG. Baik, terima kasih Mas Eko Rahmawanto, Sama-sama. anggota Dewan Redaksi Media Group, atas waktunya di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, sudah semestinya kepala daerah pantang mundur sejengkal pun untuk menegakkan protokol kesehatan. Paling penting ialah kepala daerah memastikan semua pihak mematuhinya. Tragedi di Pantai Payangan Jember memperlihatkan mulai kendornya penerapan protokol kesehatan di daerah. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Konsistensi menerapkan protokol kesehatan disertai sanksi bagi yang melanggar hakikatnya bagian dari menjaga keselamatan rakyat. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda tetap gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, dan kurangi mobilitas. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Metro TV,